Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahmat Abdullah, salah satu mahasiswa Unpad, jurusan Teknologi Industri Pertanian. Di sini saya akan memaparkan pemanfaatan dedak padi menjadi biodiesel. Nah, pertama itu kita mengenal apa itu biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar alternatif yang menjanjikan yang dapat dibuat dari minyak tumbuhan, lemak hewan, ataupun minyak bekas. Nah, dalam pembuatannya dilakukan suatu proses melalui ekstraksi, esterifikasi, dan transesterifikasi dengan alkohol. Nah, eh, potensi daerah dan potensi Jatinangor, Cileles. Nah, saya bertempat tinggal di Kecamatan Jatinangor di Desa Cileles. Mengapa memilih dedak padi sebagai potensi bahan bakar biomasa alternatif? Hal itu dikarenakan masih banyaknya lahan pertanian di daerah saya ini, di Cileles, yang memungkinkan dapat memproduksi biodiesel dari dedak padi yang cukup banyak. Eh, di sini juga mungkin sekitar banyak sekali ya yang saya lihat daerah saya persawahan-persawahan eh, yang menghasilkan dedak padi. Nah, dedak padi itu merupakan hasil samping pada pabrik penggilingan padi dalam memproduksi beras. Nah, dedak padi ini sering kita dijadikan pakan ternak dikarenakan mempunyai kandungan gizi yang cukup tinggi, harganya murah, dan tersedia banyak. Yang orang Sunda tahu dedak padi itu huut ya, namanya huut. Nah, berikut ada tabel nilai gizi pada dedak padi. Berikut tabelnya. Dedak padi mempunyai banyak gizi, di antara lain ada protein, ada lipid, ada serat kasar, ada karbohidrat, ada abu, ada pati, ada kalsium, ada magnesium, ada fosfor, ada silika, ada vitamin B1, ada vitamin B2, ada B3 juga. Dan ini ada nilai-nilai nilai gizi per serat nilai beras per 100 gram. Nah, lalu ada minyak dedak padi. Nah, minyak dedak padi itu merupakan salah satu jenis minyak berkandungan gizi tinggi karena adanya kandungan asam lemak, komponen-komponen aktif biologis, dan komponen antioksidan seperti originol, tokoperol, tokotrienol, pitosterol, polifenol, dan squalene menurut Goffman dan kawan-kawan 2003. Di sini ada karakteristik minyak dedak padi. Ada spesifik gravity dengan 20 derajat atau 30 derajat dengan nilai 0,916 sampai 0,921. Ada reparatif indeks pada 25 derajat rentang nilai 1,47 hingga 1,473. Lalu ada bilangan iodin dengan rentang nilai 99 hingga 108. Lalu ada bilangan penyabunan dengan rentang nilai 181 hingga 189. Lalu ada material tak tersabunkan 3 sampai 5%. Lalu ada titer ada 20 rentang nilai 24 hingga 25 derajat. Yang terakhir ada asam lemak bebas 3 sampai 60%. Nah, sekarang ada komposisi asam lemak dalam minyak dedak padi. Nah, komposisinya tuh ada asam miristat dengan konsentrasi 0,1%, lalu ada asam palmitat dengan konsentrasi 12 hingga 18%, lalu ada asam stearat 1 hingga 3%, ada asam oleat 40 hingga 50%, ada asam linoleat
29 hingga 42%, ada asam linolenat 1%, dan yang terakhir ada asam palmitoleat 0,2 hingga 0,4%. Nah, metode pengolahan dedak padi menjadi biodiesel. Nah, saya mengambil metode esterifikasi in situ. Nah, ini tuh merupakan reaksi bahan yang mengandung asam lemak bebas direaksikan dengan alkohol membentuk ester dan air. Nah, proses esterifikasi in situ tuh hanya dapat dilakukan pada bahan yang mengandung asam lemak bebas yang tinggi. Nah, sekarang ada proses pengolahan dedak padi menjadi biodiesel. Ada yang pertama, dedak padi masuk ke pemeraman. Nah, di sini dedak padi diperamkan selama 4 bulan untuk meningkatkan kandungan asam lemak bebasnya. Kemudian dilakukan uji kandungan kadar FFA awal terhadap minyak dedak yang telah melalui tahap proses ekstraksi dengan menggunakan N-heksan, lalu dipisahkan proses pemisahan ekstrak dan solvent, dan dianalisa. Setelah dari proses ini, lalu masuk ke proses esterifikasi in situ. Nah, di sini tuh proses pembuatan biodiesel dari minyak dedak menggunakan metanol dan ditambahkan katalis H2SO4. Setelah melalui proses itu masuk ke proses penyaringan. Nah, di sini tuh produk dimurnikan dengan cara disaring dan ampasnya dibuang. Lalu masuk ke distilasi. Nah, di sini tuh lapisan atas didistilasi untuk diambil biodieselnya. Setelah didistilasi, di sini maaf, setelah didestilasi masuk ke dekantasi. Di sini tuh proses di sini tuh dilarutkan dengan heksan. Setelah itu didestilasi kembali dan diambil lapisan atasnya untuk diambil biodiesel. Dan jadilah di biodiesel. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau tutur kata yang kurang tepat menjelaskan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.